Perkenalkan, nama saya Tiara Sari dengan NIM 2207113353. Kenalkan, saya Iksan Hadi Mulya dengan NIM 2207112558. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafial Habdi dengan NIM 2207125032. Kami dari program studi Teknik Elektro S1 Universitas Riau, di mana di sini kami sedang mengambil mata kuliah Budaya Melayu kelas C. Di sini kami akan membuat tugas mata kuliah Budaya Melayu dengan tema asal muasal bangsa Melayu atau orang Melayu. Baik, awal mula asal-usul bangsa Melayu. Membicarakan sejarah pasti berkenaan dengan masa lalu atau masa silam. Sejarah tidak luput dari kata budaya ataupun kebudayaan yang dibangun oleh suatu peradaban manusia pada masa lalu. Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material buah pikiran maupun cara hidup manusia, dapat juga berupa gaya hidup ataupun bukti nyata, bukti fisik yang ditinggalkan oleh kebudayaan tersebut. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan mencakup aspek yang amat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat, dan bahkan segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia di masa lalu sebagai anggota masyarakat. Nenek moyang orang Melayu ternyata diketahui beragam. Berdasarkan sejarah yang telah diteliti oleh para peneliti, ada banyak asal muasal, banyak teori yang menjelaskan tentang asal muasal bangsa Melayu. Ada yang berasal dari suku Dravida di India, ada yang menyebutkan suku Melayu berasal dari Mongolia ataupun campuran dari Dravida dan Arya yang kemudian menikah atau bergabung dengan ras Mongolia. Lalu mereka datang ke Nusantara dengan cara bergelombang. Teori-teori asal-usul bangsa Melayu. Yang pertama, orang Melayu berasal dari Yunan. Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi 3 gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutero. Yang pertama ada Melayu Tua atau Proto Melayu. Disebut Melayu Tua atau Proto Melayu karena inilah gelombang perantau pertama datang ke Kepulauan Melayu. Leluhur Melayu Tua ini diperkirakan oleh para ahli di arkeologi dan sejarah tiba sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Adapun tergolong ke dalam Melayu Tua atau Proto Melayu itu antara lain orang Talamama, orang Sakai, dan suku laut. Keturunan Melayu Tua ini terkenal amat tradisional karena mereka amat teguh sekali memegang adat dan tradisinya. Pemegang teraju adat seperti patih, batin, dan datuk kayu amat besar sekali perannya dalam mengatur lalu lintas kehidupan. Sementara itu, alam pikiran yang masih sederhana dan kehidupan sangat ditentukan oleh faktor alam, sehingga mereka mampu menghasilkan makanan dengan cara bertani. Perkampungan Puak, Melayu Tua pada masa dulu jauh terpencil dari perkampungan Melayu Muda. Ini mungkin berlaku karena mereka ingin menjaga kelestarian adat dan resam atau tradisi mereka. Keadaan ini menyebabkan mereka amat ketinggalan dalam bidang pendidikan sehingga kemajuan mereka amat lambat sekali. Bangsa Melayu yang selanjutnya datang ke Kepulauan Melayu adalah Melayu Muda atau biasa disebut Deutero Melayu. Deutero Melayu gelombang kedua. Kedatangan nenek moyang mereka tiba antara 300 sampai 250 tahun sebelum Masehi. Mereka lebih suka mendiami daerah pantai yang ramai, disinggahi perantau, dan daerah aliran sungai-sungai besar yang terjadi
lalu lintas perdagangan. Karena itu, mereka bersifat lebih terbuka dari Melayu tua. Sistem sosial dan sistem nilainya punya potensi menghadapi perubahan ruang dan waktu serta selera zaman. Selanjutnya, kedatangan bangsa Melayu berasal dari Nusantara atau biasa disebut dengan teori Nusantara. Teori ini disokong oleh sarjana-sarjana seperti J. Crawford, H.K. Himli, Sultan Takdir, dan juga Goris Keraf. Teori ini disokong dengan alasan yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Kawa mempunyai tamadun yang tinggi. Pada abad ke-19, taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Perkara ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dari dan berkembang di Nusantara. Himli tidak setuju atau tidak sependapat dengan yang mengatakan bahwa bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Campa. Baginya persamaan yang berlaku di kedua bahasa adalah satu fenomena ambilan. Lalu selanjutnya adalah manusia kuno Homo soloinensis dan Homo wajagnensis terdapat di Pulau Jawa. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut, yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Bahasa di Nusantara atau bahasa Austronesia mempunyai perbedaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah atau bahasa Indo-Eropa. Sekian materi dari kami tentang asal-muasal bangsa Melayu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.